Setiap tempat adalah sekolah, dan setiap orang adalah guru. Itulah prinsip utama dari pendidikan sepanjang hayat. Lebih lanjutnya lagi, kita akan membahas lebih detail dalam video ini. So, don't go anywhere, stay tuned. Pendidikan sepanjang hayat. Pendidikan sepanjang hayat atau long life education adalah suatu konsep di mana seseorang atau individu dapat menempuh pendidikan yang dilakukan kapan saja dan di mana saja, mulai dari kecil sampai tua dan tidak dibatasi oleh usia. Dengan kata lain, bahwa pendidikan yang tidak mengenal usia atau melakukan proses pendidikan seumur hidupnya. Tujuan pendidikan sepanjang hayat yaitu mengembangkan potensi manusia secara optimal dan menyelaraskan pendidikan wajib belajar dengan pengembangan kepribadian manusia. Penerapan pendidikan sepanjang hayat dapat dilakukan pada lingkungan rumah tangga, lingkungan sekolah, dan lingkungan masyarakat. Melalui proses pendidikan sepanjang hayat ini, manusia mampu meningkatkan kualitas kehidupannya secara berkesinambungan, mampu mengikuti perkembangan masyarakat dan budaya untuk menghadapi tantangan masa depan dan mengubahnya menjadi peluang. Kita masuk pada pengertian menurut para ahli. Beberapa ahli menggagas pengertian pendidikan sepanjang hayat menurut mereka masing-masing. Yang pertama, dari Atsushi. Atsushi Makino dalam Shista dan kawan-kawan pada tahun 2018 menjelaskan pendidikan sepanjang hayat merupakan dasar bagi usaha membangun, merawat, serta mengembangkan program-program dan kesempatan belajar sepanjang kehidupan manusia. Yang kedua, menurut pendapat Komar. Menurut pendapat Komar pada tahun 2006, pendidikan sepanjang hayat merupakan upaya setiap orang yang dilakukan konsisten dengan tujuan membekali diri melalui pendidikan. Itu berarti seseorang secara terus-menerus mengisi setiap kesempatan dengan belajar dari berbagai sumber yang ada. Yang ketiga, menurut Fathul Jannah. Fathul Jannah pada tahun 2013 mengemukakan pendidikan seumur hidup merupakan suatu sistem pendidikan yang menyajikan keseluruhan peristiwa belajar mengajar dalam kehidupan manusia. Proses ini berlangsung seumur hidup, berkelanjutan, dan tidak dibatasi waktu maupun tempat dari sejak manusia lahir hingga meninggal. Yang keempat, menurut Abdul Hamid Isa. Menurutnya pada tahun 2020, pengertian pendidikan sepanjang hayat atau long life education adalah suatu sistem pendidikan yang dilakukan oleh orang dari mulai ia lahir hingga meninggal dunia. Yang terakhir, dari Ridwan Nasir. Pada tahun 2005, ia menjelaskan bahwa pendidikan sepanjang hayat adalah asas yang disusun bahwa proses pendidikan merupakan suatu proses berkelanjutan yang dimulai sejak manusia lahir di dunia hingga meninggal. Konsep pendidikan sepanjang hayat dipahami sebagai sebuah konsep yang menyatakan bahwa proses pendidikan dapat dilakukan kapan saja dan di mana saja tanpa dibatasi oleh usia. Pendidikan sepanjang hayat bermakna bahwa di sepanjang kehidupan, manusia akan selalu membutuhkan proses pendidikan. Konsep pendidikan sepanjang hayat ini merupakan jawaban atas beragam bentuk dan variasi perubahan sosial dan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Pendidikan sepanjang hayat mencakup konsep pedagogi dan andragogi. Oleh karenanya, pendidikan diperoleh melalui pengalaman-pengalaman kehidupan yang telah dijalani. Hal ini menunjukkan bahwa pendidikan berlangsung sejak manusia dilahirkan hingga ia meninggal dunia. Pendidikan sepanjang hayat didasarkan pada pemikiran yang ditinjau dari aspek filosofis, psikofisik, sosial budaya, ekonomi, politik, dan aspek teknologi. Dasar pemikiran ini menjadikan pendidikan sepanjang hayat sangat penting untuk diterapkan dalam kehidupan manusia. Dorongan untuk belajar sepanjang hayat telah dijadikan sebagai suatu kebutuhan. Kenyataan hidup sehari-hari memperlihatkan bahwa manusia belajar sepanjang hidupnya, meski dengan cara dan proses yang berbeda-beda. Proses pendidikan sepanjang hayat dapat dilakukan melalui pendidikan formal, pendidikan informal, dan pendidikan non-formal. Pelaksanaan pendidikan sepanjang hayat berlangsung di lingkungan keluarga, lingkungan sekolah, lingkungan pekerjaan, dan dalam lingkungan masyarakat.
Tujuan Tujuan pendidikan seumur hidup adalah untuk mengembangkan potensi manusia secara optimal. Selain itu, pendidikan seumur hidup juga bertujuan untuk menyelaraskan antara pendidikan wajib belajar dengan proses pengembangan kepribadian manusia yang bersifat berubah-ubah. Penerapan pendidikan sepanjang hayat dapat dilakukan pada lingkungan rumah tangga, lingkungan sekolah, dan lingkungan masyarakat. Tanggung jawab penyelenggaraan pendidikan sepanjang hayat diemban bersama oleh keluarga, sekolah, dan pemerintah. Konsep pendidikan sepanjang hayat sesuai untuk diterapkan pada kehidupan manusia dengan perkembangan teknologi dan ilmu pengetahuan yang pesat. Pendidikan sepanjang hayat secara umum berlaku untuk semua manusia, sedangkan secara khusus, pendidikan sepanjang hayat dapat diterapkan dalam pendidikan baca tulis, pendidikan vokasi, pendidikan profesi, pendidikan inovasi, serta pendidikan keluarga negaraan. Peran pendidikan sepanjang hayat memberikan kesempatan kepada setiap orang untuk belajar sesuai dengan minat, usia, dan kebutuhan belajarnya. Kesempatan ini merupakan peluang yang dapat dimanfaatkan untuk belajar di berbagai tempat dan kondisi. Kegiatan belajar tersebut dapat dilakukan secara berkelompok maupun perorangan. Pembelajaran sepanjang hayat juga dapat meningkatkan kebermaknaan seseorang dalam kehidupan dirinya, keluarganya, dan lingkungan masyarakatnya. Seseorang menjadi pribadi yang memiliki kemampuan untuk menjadi diri sendiri, bersikap mandiri, serta memiliki tujuan hidup yang jelas dan terarah. Kebermaknaan ini berdampak pada sikap dan perilaku serta harapan yang lebih positif dari peserta didik bagi dirinya sendiri dan lingkungannya. Peserta didik menjadi pembelajaran yang selalu optimis terhadap lingkungan dan masa depan. Melalui proses pendidikan sepanjang hayat ini, manusia mampu meningkatkan kualitas kehidupannya secara berkesinambungan, mampu mengikuti perkembangan ilmu dan teknologi, serta mampu mengikuti perkembangan masyarakat dan budaya untuk menghadapi tantangan masa depan dan mengubahnya menjadi peluang. Pendidikan sepanjang hayat juga menjadi landasan berbagai usaha reformasi pendidikan, terutama pembaharuan sistem persekolahan. Sistem belajar pada pendidikan sepanjang hayat berbeda dengan sekolah atau universitas yang harus mengikuti suatu kurikulum atau peraturan sekolah masing-masing. Ada beberapa sistem belajar pada pendidikan sepanjang hayat, diantaranya belajar mandiri, bagaimana cara belajar, menemukan diri sendiri, dan lebih dari bangku sekolah. Yang pertama, belajar mandiri. Dalam sistem ini kita dituntut untuk belajar mandiri yang merupakan tanpa bantuan dari siapapun, baik instansi atau lain sebagainya. Yang kedua yaitu bagaimana cara belajar. Di sini kita harus menentukan bagaimana cara kita belajar dalam pendidikan itu sendiri tanpa bimbingan dari orang lain atau arahannya. Yang ketiga yaitu menemukan sendiri. Kita harus menemukan sendiri masalahnya, juga menyelesaikannya sendiri. Ini sama persis di sistem pertama bahwa kita harus belajar mandiri. Yang terakhir yaitu lebih dari bangku sekolah. Dalam insiden ini, kita harus memiliki kelebihan yang kita pelajari dari kelebihan sekolah, itulah yang membedakan kita dari sekolah atau berdiri di bawah satu instansi. Dari penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa pendidikan sepanjang hayat sangat penting sekali dalam memenuhi kebutuhan dalam hal pengetahuan di dalam diri kita sendiri. Pendidikan sepanjang hayat memberikan kesempatan pada semua orang sesuai dengan minat, usia, dan kebutuhan dari masing-masing individu, baik pendidikan formal maupun non-formal, yang dapat diselenggarakan saat ini dan belum dapat menyentuh golongan seluruh masyarakat. Ada beberapa konteks pendidikan sepanjang hayat, yaitu pendidikan di rumah. Pendidikan di rumah berarti belajar secara informal, di mana kita belajar tentang tata krama dan lain sebagainya dari keluarga.
Yang kedua, pendidikan orang dewasa. Pendidikan ini mengaitkan dengan belajar rekreasi seperti olahraga bareng teman, nonton bioskop, dan lain sebagainya. Yang ketiga, pendidikan berkelanjutan, di mana seseorang melaksanakan pendidikannya ke lebih tinggi seperti mencapai gelar profesor. Yang keempat, pendidikan pekerjaan. Di sini pada suatu instansi atau perusahaan yang mengharuskan kita untuk belajar dan mengikuti aturan yang ada di dalamnya. Yang kelima, yaitu lingkungan belajar pribadi. Lingkungan sekitar juga termasuk pendidikan sepanjang hayat, karena pada lingkungan sekitar kita bisa belajar secara pribadi mengenai lingkungan sekitar. Bentuk-bentuk pendidikan sepanjang hayat. Yang pertama yaitu pendidikan informal. Pendidikan informal adalah pendidikan yang diperoleh seseorang dari pengalaman sehari-hari dengan sadar atau tidak sadar, sejak lahir sampai mati dalam keluarga, dalam pekerjaan atau pergaulan sehari-hari, dan yang menjadi penanggung jawab penyelenggaraan pendidikan adalah orang tua. Keluarga merupakan masyarakat alamiah yang pergaulan di antara anggotanya bersifat khas. Kedua, pendidikan formal. Lembaga pendidikan formal adalah sekolah, merupakan lembaga sosial yang tumbuh dan berkembang dari dan untuk masyarakat. Artinya, sekolah sebagai pusat pendidikan formal merupakan perangkat masyarakat yang diserai kewajiban memberi pendidikan yang terikat pada tata aturan formal, berprogram dan bertarget atau bersasaran yang jelas, serta memiliki struktur kepemimpinan penyelenggaraan atau pengelolaan yang resmi. Yang ketiga yaitu pendidikan non-formal, yang adalah bentuk pendidikan yang berlangsung di dalam masyarakat. Masyarakat juga merupakan faktor yang sangat penting bagi kelangsungan pendidikan anak, karena bagaimanapun anak tidak dipisahkan dari lingkungan masyarakat. Demikian materi yang telah kami bawakan, dan terima kasih sudah menonton.